Kata Jumat Agung mengacu kepada hari kematian Kristus. Bila Kristus mati di kayu salib hari Jumat, kira-kira jam 3 sore, dan bangkit kembali, hari Minggu pagi. Bagaimana menghitung 3 hari dan 3 malam? Bukankah itu berarti tidak sampai 3 hari? Di manakah tertulis di Alkitab kata Jumat Agung, yang mengacu kepada kematian Kristus? Bagaimanakah menghitung 3 hari dan 3 malam, dari hari kematian Kristus sampai kebangkitannya? Bila Kristus mati di hari Jumat, dan bangkit di hari Minggu, itu berarti Kristus bangkit 2 hari setelah kematiannya. Tetapi Yehusha Kristus jelas menyatakan 3 hari. Kata Jumat Agung memang tidak ada tertulis di Alkitab. Penetapan, atau mungkin lebih tepatnya kesepakatan penyebutan Jumat Agung berasal dari masa pemerintahan Kaisar Romawi, yang erat hubungannya dengan penetapan kalender Gregorian, atau kalender Romawi sebagai kalender internasional. Tentu saja kalender berdasarkan Alkitab berbeda dengan kalender Gregorian. Kalender Alkitab berdasarkan matahari dan bulan, sementara kalender Gregorian berdasarkan matahari. Pada masa tersebut setiap jajahan Romawi haruslah menggunakan kalender Gregorian. Sehingga penetapan Jumat Agung tidak lepas dari pengaruh Kekaisaran Romawi. Alkitab menjelaskan kebangkitan Yehusha sesudah 3 hari kematiannya. Sekali lagi bila kematian Kristus di hari Jumat, maka Kristus tidak mungkin bangkit di hari Minggu. Karena dari hari Jumat sampai ke Minggu, hanya kurang lebih 2 hari. Sementara Yehusha Kristus bangkit setelah hari ketiga. Sekali lagi Yehusha Kristus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa ia akan bangkit setelah 3 hari dari kematiannya. Itu artinya perhitungan 3 hari sangatlah penting dan tidak boleh salah. Ia menghendaki murid-muridnya mengerti mengapanya. Bila orang-orang yang mencelakakan Kristus pun percaya bahwa Kristus akan bangkit sesudah 3 hari kematiannya. Bagaimana dengan orang-orang yang menyatakan dirinya mengasihi Yehusha Kristus? Bila Kristus saja menganggap hal itu penting, bukankah setiap orang percaya harusnya juga menganggap penting? Dan tidak menerima begitu saja apa yang orang-orang katakan? Bukankah kita harus menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak? Yehusha Kristus menjelaskan secara lebih terperinci apa yang dimaksudkan dengan 3 hari kematiannya, yaitu selama 3 hari 3 malam. Kematiannya selama 3 hari 3 malam, sama dengan lamanya Yunus di dalam perut ikan. Jadi sekali lagi, Yehusha mengingatkan dengan memberikan contoh, bahwa hari kematiannya sama dengan ketika Yunus ditelan ikan besar. Dan lama kematiannya sama dengan lamanya Yunus di perut ikan besar. Itu berarti kebangkitannya setelah 3 hari 3 malam, sama dengan ketika Yunus keluar dari perut ikan besar. Yang berarti Yehusha Kristus mati selama 3 kali 12 jam ditambah 3 kali 12 jam. Yaitu 72 jam. Yang artinya bila Yehusha Kristus bangkit di Jumat kira-kira jam 3 sore, maka kebangkitannya adalah setelah 72 jam. Dan itu berarti tidak mungkin jatuh di hari Minggu pagi. Ada 2 kemungkinan. Pertama, penetapan hari kematiannya tidaklah tepat. Kedua, penetapan hari kebangkitannya yang tidak tepat. Kata sulung dalam bahasa Yunaninya, aparhei. Dan bila diterjemahkan dalam bahasa Ibraninya, reshift. Torah 30 menit lebih setuju dengan Alkitab terjemahan Inggris, versi ESV. Yang artinya buah sulung, atau hari raya buah sulung. Jadi ayat ini hendak menjelaskan bahwa kebangkitan Yehusha Kristus jatuh di hari raya buah sulung. Apakah suatu kebetulan? Tentu saja tidak ada yang kebetulan di Alkitab. Karena semua hari-hari raya di Imamat 23, menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan, khususnya di akhir zaman. Untuk setiap orang yang mempelajari akhir zaman, pastilah mengerti mengenai hal ini. Seperti yang sudah kami jelaskan di konten sebelumnya bahwa kematian Yehusha Kristus jatuh di hari raya Paskah, itu berarti 72 jam setelah kematiannya, jatuh di hari raya buah sulung. Kematian Kristus di hari raya Paskah, menggantikan anak domba yang harus disembelih.
Sehingga darahnya lah yang tertumpah, simbol penghapusan dosa untuk setiap orang yang mau kembali kepada semua perintah-perintah Yahwa Bapa. Simbol perdamaian antara manusia dan Bapa di sorga, dengan Yehusha Kristus perantaranya. Setelah 3 hari 3 malam, atau 72 jam, Kristus bangkit di hari raya buah sulung. Artinya adalah, Kristuslah yang pertama yang bangkit dari kematian. Harapan untuk setiap umat percaya, umat Israel, umat yang mau melakukan setiap perintah Yahwa Bapa. Bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Suatu saat nanti, Yehusha akan membangkitkan orang-orang percaya yang sudah mati dengan tubuh kemuliaan. Dan yang masih hidup, dalam sekejap mata tubuhnya akan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tetapi bagi setiap orang yang tidak percaya, yang membangkang, dan yang menolak perintah-perintah Yahwa Bapa, baik yang sudah mati, ataupun yang masih hidup, akan menghadapi pengadilan tahta putih untuk mendapatkan api neraka abadi. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.